warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ubaidillah Ansori, hanya pekerja kata dan saat ini dipercaya menjadi redaktur sastra dan budaya harian Rakyat Sumbar. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bang Deddy Melizon atas terbitnya buku Hidangan Pembuka. Untuk memulai, saya akan menyatakan bahwasanya buku ini ditulis dalam rentang waktu 2015 sampai 2018. Saya mengatakan ini tidak bisa serta-merta menjadi hidangan pembuka, karena ini bukan buku puisi pertama Bang Deddy Melizon. Yang dipilihnya adalah judul Hidangan Pembuka. Sedangkan sebelumnya itu sudah ada buku puisinya, dan saya anggap jika hidangan pembuka adalah itu pembuka antara kata yang belum ada dan saya melahirkan kata-kata, dan itu menjadi pembuka hidangan yang disuguhkan Bang Deddy terhadap khalayak. Jadi saya tidak memandang itu tidak bisa siogianya menjadi hidangan pembuka karena sudah ada buku puisi sebelumnya. Atau jangan-jangan jika kita melihat cover, hidangan pembuka ini memang untuk santapan pagi, karena ini ada dua orang suami istri baca koran dan mungkin ada kopi di situ. Jadi bagaimana ini menjadi hidangan yang pembuka tapi untuk santapan pagi. Jika ini menjadi hidangan pembuka puisi, oke, kita akan ikut serta dengan hidangan pembuka. Bang Deddy mungkin mencoba untuk merampungkan puisi-puisi yang 2015 sampai 2018 di luar dari kontekstasi puisi-puisi dia sebelumnya. Lalu buku puisi ini berisi 60, antara 60 puisi atau 61 puisi yang diberikan sekat-sekat antara 1 sampai 5 bagi Bang Deddy atau bagi penulis, ya saya katakan bagi penulis. Sekat-sekat itu mungkin yang mengunci tematik antara 1, 2, 3, 4, dan 5 yang bisa saja mereka tidak saling bersentuhan. Jadi apakah penulis berhasil memberikan poin penting untuk nomor 1, ada sekian puisi, dan itu berhasil tidak untuk menggugah perjalanan atau rancangan Bang Deddy untuk poin 1? Karena beberapa kali dilihat puisinya itu antara 1 dan 2 itu tidak terikat, mereka saling menjauh. Apakah itu memang cara untuk menjadi hal paling penting bagi penulis? Nah, ini akan menjadi poin 1, ceritanya tentang ini. Poin 2, ceritanya tentang itu. Poin 3, bercerita tentang pengalaman. Poin 4, bercerita tentang sejarah. Apakah itu bisa mengikat semuanya dengan judul hidangan pembuka? Apakah memang kelima poin penting itu adalah pembuka dalam keran-keran kata-kata Bang Deddy? Lalu saya melihat sebagai bagian dari penciptaan sastra atau teks puisi, ada peran penting biasanya, ada aspek-aspek penting dalam pengkaryaan teks puisi. Yang pertama itu ada dunia imajiner atau dunia imajinasi. Yang kedua ada dunia realitas. Yang ketiga ada keterpinggiran atas diri sendiri. Yang keempat itu keinginan untuk eksistensi dalam teks-teks ini. Di dalam buku Hidangan Pembuka ini saya melihat banyak hal bahwasanya penulis itu melakukan aspek terhadap dirinya sendiri, terhadap keterpinggiran dirinya yang bisa-bisa, ya. Maka beberapa aspek-aspek sejarah mulai dia kuatkan di dalam buku ini, mulai penulis kuatkan yang bisa-bisa untuk sepertinya saya tidak dianggap di kampung saya. Padahal saya sangat merindukan kampung saya. Jadi kata-kata yang diracik ini penuh dengan sedikit imajinasi, tapi banyak aspek-aspek yang memang realitas dia lakukan dan dia terjadi pada dirinya. Melihat latar belakang Bang Deddy Melizon atau penulis itu menetap di Padang,
lalu akhir-akhir ini dia memilih untuk balik ke Pasaman Barat. Apakah memang itu hal yang terjadi? Apakah memang seorang penulis tidak diakui di kampung halamannya, maka keterpinggiran itu terjadi terhadap dirinya dan dia memilih untuk menguatkan sejarah-sejarah baru. Konteks lainnya setelah menuliskan sesuai apa yang diinginkan, ya kan, untuk menceritakan kampung sendiri, di luar dari hal itu terjadi, hal itu berhasil untuk meramu dirinya terhadap eksistensi dirinya. Di luar dari itu saya tidak tahu, tapi saya fokus kepada ini. Kembali fokusnya kepada kata-kata. Saya melihat kedalaman terhadap teks. Rasa-rasanya banyak keganjalan teks yang saya perhatikan. Ini menurut sependek pemahaman saya terhadap teks-teks puisi ya. Yang pertama, beberapa teks terlepas dalam ikatan yang diinginkan oleh penulis. Misalnya pada halaman 70 yang berjudul Kerbau Lepas dari Gelanggang. Di situ ada 2 paragraf. Bisa dilihat ada 2 paragraf di dalam buku halaman 70 itu. Sabar Bang, hujannya belum Bang. Soalnya lagi asik juga kan. Nah, di sini Bang Deddy menulis, bukankah kita sudah menanam anak panah, juga mata baji, jumjum kontainer di jumbaten gantuang, dan akhirnya dia bilang air bayang meruncing di ujung gading, menusuk perut kerbau lepas dari gelanggang. Saya mengunci menusuk perut kerbau lepas dari gelanggang karena itu objek yang sangat luar biasa, itu sebuah simbol yang luar biasa, menusuk perut kerbau lepas dari gelanggang. Apa makna simbolik yang dia inginkan? Namun di paragraf kedua dia tidak menyinggung sama sekali menusuk perut kerbau lepas dari gelanggang. Dia melepaskan begitu saja. Lalu ini kebingungan untuk mencari makna simbolik berikutnya karena dia tidak menyinggung itu kembali. Lalu ada banyak menggunakan kata yang sama yang bisa-bisa memungkinkan menjadi celah atas teks puisi yang dibangun dengan sedemikian rupa. Misalnya setelah menonton organ tunggal, kalau tidak salah, matahari berasap memendar cakrawala. Saya kunci satu kata cakrawala. Jenaka warnanya pucat tetapi kehitaman, malam tersembul dari sela jemari kekasih, melukis diri pada bibir yang lirih, memagut rembulan di atas peraduan, berasap berpendar menukik ke cakrawala, 2 cakrawala, membaca bulan pada mata kekasih, mengairi dahaga pandang pertama seperti jenaka pendar warnanya, luruh sendi jengkal per jengkal, risaulah hati, berharap bulan berpendar hadir. Di pertama, memendar cakrawala jenaka warnanya pucat. Yang kedua, jenaka pendar warnanya, di atas warnanya pucat, jenaka warnanya pucat, di bawah itu jenaka pendar warnanya. Jadi dia lepas. Yang dimau Bang Denny ini atau dimau penulisnya apa sebenarnya? Lalu mungkin itu saja dulu. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat ketiga pemateri. Ya, ada atau mengomentari. Nanti kita beri ruang kepada kawan-kawan para pengunjung Mega Wisata Kuliner Bonjol pada sore yang berbahagia ini. Karena memang kita tetap nanti mengikuti protokoler arahan kesepakatan Koramil, Kapolsek dan Camat, itu azan maghrib tidak lagi boleh berkumpul-kumpul kalau rapat. Ini kan jauh-jauh aja, jangan dekat-dekat kali. Saya minta nih penjelasannya Bung dari beberapa tiga cukup saja cukup minta penjelasan situasi naturalisasi Bung ketika menciptakan puisi yang sangat luar biasa seperti yang sudah ada. Terima kasih Bang Endang. Ya, terima kasih Bang Endang. Oh, ini yang diminta penjelasannya. Oh, lagi galau atau lagi apa? Kita penulis Bang Endang.
sebelum pada pemateri. Pak, tenang, masih ada dua menanggap lagi. Om Rizky, silakan Om Rizky. Tadi Om Rizky udah mau karena sambil makan. Gitu. Silakan Om Rizky. Maju ke depan Om. Silakan. Om Rizky Kurniawan itu suami dari Bu pemateri. Tapi hari ini gak ada hubungan dengan pertanyaan-pertanyaannya, gak ada hubungan dengan suami dan istri. Jadi memang beliau sama-sama pegiat. Silakan Om Kurniawan. Om Rizky Kurniawan. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pertanyaan. Sebenarnya saya bukan seorang pembaca puisi, bukan juga penulis puisi, tapi saya lebih ke mimer atau pantomim. Tapi karena hampir setiap hari menemani istri di rumah, pagi, siang, malam kerjanya hampir dihabiskan untuk membaca buku Bang Denny. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan tentang sebuah puisi ada satu puisi tentang cinta tak sampai. Sepertinya kalau saya baca sekilas, karena saya juga bukan memahami betul tentang puisi, tapi setelah saya baca-baca, isinya sungguh menyentuh ke hati. Tentang ada, kalau nggak salah ada karang-karangnya di sana, ada lautan. Tapi sekilas saya menangkap isinya tentang cinta tak sampai. Apakah itu pengalaman pribadi dari sang penulis? Mungkin cuma itu saja, Kanda. Terima kasih Om Rizky Kurniawan, jauh-jauh dari Riau Utara. Lagi-lagi pertanyaannya buat penulisnya, ya. Lagi-lagi ditanya ke penulisnya. Nanti kita undang penulisnya. Mudah-mudahan penanya nanti dapat dari penulis. Apa saya nggak tahu. Selanjutnya satu betul kan? Silakan Bung Hanif Muiz Mahmud. Silakan Bung. Mudah-mudahan ditujukan juga kepada pemateri yang tiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkomentar tentang karya buku puisi Bang Denny yang ketiga. Ketujuh. Karena saya cuma punya tiga, jadi itu yang saya ingat. Saya punya yang tentang kemudian tentang juga yang terakhir ini. Kalau saya lihat dari karakter gaya bertutur, ini berbeda dengan saya coba lihat judulnya di lama-lama, bukan sampulnya ilustrasi. Di sini ada sepasang orang tua sedang membaca. Orang tua seperti ini biasanya ada di masa-masa pensiun gitu. Saya teringat ada dua fase kritis dalam perkembangan manusia. Pertama ketika pubertas, yang kedua ketika melewati bidang atau parubaya. Di masa parubaya ini juga sangat rentan terhadap kritis. Biasanya kesepian, kemudian juga mudah marah atau mudah sedih. Nah, ini yang dinamakan dengan midlife crisis, atau orang bilang puber kedua. Nah, di dalam puisi ini Bang Denny bertutur seperti seorang ayah kepada anaknya atau kepada keponakannya, banyak memberi nasihat-nasihat. Saya pinjam apa yang disampaikan oleh Bang Lopis. Dalam puisi ini tidak ada api, lebih banyak kepada air, kemudian juga tanah. Artinya
Bang Denny sedang mencoba untuk membuat hidangan pembuka dalam artian ini adalah fase baru dalam hidupnya, mencoba untuk lebih bijaksana lagi ke depannya. Karena kenapa? Fase middle age ini jika tidak mampu kita lewati ini 40 sampai 60, maka akan berbahaya di fase-fase berikutnya. Seperti seekor elang ketika memasuki 40 tahun, dia pergi di atas bukit, mematahkan paruhnya, bulu-bulunya, kemudian ketika dia melewati fase itu, maka elang akan bisa hidup sekian 10 tahun lagi seperti tidak sebaliknya. Mungkin itu sekedar pendapat saya. Terima kasih Bung Amir Munis Mahmud. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 6 jam lagi. Kita minta kita undang Bung Denny Merizon depan atas pertanyaan Bang Endang dari Huskam Merizon. Seperti elang, memang seperti elang. Katanya sebenarnya nggak boleh nih dalam bedah-bedah buku. Cuma kan yang ditanya kronologi penulisan saja. Kita tidak minta tanggapan kecuali nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kan pertanyaan, ini kan tidak tanggapan saja. Ya bang, bahkan air. Kak Resti, Kak Ilham. Sekarang Bang Endang dulu ya. Bang Endang tadi. Tapi di semuanya Terus kreatif. Jadi posisi di sini ayo lo itu dan tahun itu kita tahu. ya mau 2012, 2019. Kak Resti tapi bagi Yang paling di intens Padang. sebetulnya Pakailah. 2016. Itu fase-fase di mana Yo, saya memang baju baca visi sama. ya, Kak Bapak juga tadi, Kak Mai. tidak ada tadi yang saya sampaikan awal tadi mungkin Bang Endang udah tahu ya. Kahi memakai Itu ada fase saya memang betul-betul tidak peduli dengan hal lain ini sebuah perpuji kau itu pakai dan sempat mungkin saya menyalahkan Tuhan. Fase-fase di mana diri saya itu tadi hujan ke lah tadi dia. merasa apa? Merasa diberi cobaan yang sangat besar, Iya. yang sangat besar sehingga saya saking besarnya saya tidak bisa bercinta kepada orang lain karena takut nanti orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah saya. Saya menganggap orang tidak akan mampu menyelesaikan masalah saya. Dan itu saya hadapi dengan Tahu kami lah keluarga. nado Tapi kemudian masalah itu tidak seperti yang saya kira. Ternyata saya punya banyak teman yang membantu saya bangkit. Ada beberapa di sini, ada Bang Hanif Luis Mahmud menelpon saya, sakit lintang itu kan sakit saya, Enggak. tolong kirimkan rekening. Banyak membantu saya dalam hal materi, motivasi. Bang Harbi juga. Bang Harbi ini mendatangi saya ke Padang untuk memotivasi batin saya yang sedang down. Artinya ketika saya jatuh, mereka saya di tengah teman-teman. Nah dalam fase itu kemudian saya ciptakan beberapa puisi. Ada beberapa puisi, termasuk tadi saya bacakan tadi ada puisi ketika ayah ada di rumah. Tapi udah dipakai. Kemudian ada Dora di sedang berbicara. Kemudian satu puisi yang panjang itu Ababil. Abi lo bang Di halaman terakhir itu ada di halaman. Itu puisi sebelumnya saya tulis 2015 dan selesainya itu 2018. Termasuk itu yang puisi Ababil. Oh, iya. Itu puisi saya menemukan ternyata segala permasalahan dunia ini, segala apa yang terjadi pada diri kita itu dulu sudah ada juga. Yang Dari hadir dulu ini ya. ada juga. Yang enggak hadir enggak kan? Sejarah manusia segala macam. Dan kesimpulannya cuma satu. Puisi Ababil ada satu huruf saja rupanya. Kesimpulannya ini. Oh, ketakutan kita kepada kehidupan. Kita kepada sejarah manusia. Kajian dulu kita manusia. Nah dalam proses itu puisi-puisi beberapa puisi itu tercipta seperti itu.
Kemudian sesungguhnya puisi-puisi dalam buku ini proses mulai dari pembacaan draft itu sudah saya coba melalui banyak orang. Saya kasih ke teman-teman untuk baca. Dan sampai ke penerbitannya pun itu bisa disebutkan saya hanya 20% gitu. Di sini buku ini banyak dimasak oleh teman-teman di Padang. Ada Bung Alizar Tanjung, penerbit RK Publishing di Rumah Kayu. Kemudian disusun lagi oleh Maulidan Rahman Siregar atau kita kenal dengan Ucok. Lalu kemudian Layok Tata Letak itu oleh Arif, digawangi oleh Arif Putra, penyair juga. Ada 3 orang penyair dan kemudian pembaca awal termasuk Ubay juga. Ubay termasuk pembaca awal dan Agus juga. Ada beberapa teman yang saya coba. Maka saya menganggap buku ini sebetulnya bukan buku saya saja, tapi ini memang buku bersama. Saya ingin sebuah buku yang beda dari yang lain-lain. Itu mungkin dari proses kreatifnya, mungkin sama juga dengan penyair-penyair yang lain proses kreatifnya. Jadi penulis itu Bang, dia itu supaya keluar itu Armang, apalagi di sastra ya. Di sastra itu harus disakiti dulu mungkin, diberikan cobaan, dihempas dia, biar keluar dia, berkeras. Dan saya mengalami itu. Saya bilang kepercayaan pada Tuhan. Saya pernah tidak sholat. Saya pernah sholat tapi tidak berdoa. Karena berdoa itu saya merasa terhina, merasa seorang yang hina, maka saya tidak berdoa. Ada fase-fase seperti itu yang saya alami. Dan insya Allah itu bisa saya lewati. Walaupun sampai sekarang masih belajar. Kemudian dari Cinta Tersampai, Bang Rizky ya. Itu yang di Karang, menjadi Karang ya. Jadi gini Bang, saya kan penulis fiksi. Ini bukan kisah nyata Bang. Saya orang yang tidak pernah patah hati soal cinta. Karena saya bukan orang yang suka mengumbar cinta pada wanita. Nah, saya tidak suka mengumbar wanita. Maka dalam posisi ini pun sebetulnya tidak ada yang menggombal, tidak ada tergombal, tidak ada yang lebay. Saya cuma mencintai orang seumur saya ini masuk 38 sekarang itu cuma 2 orang. Dan itu jadi saya tidak pernah patah hati. Dan puisi ini memang imajinasi saya saja. Mungkin waktu itu saya baru selesai nonton sinetron, tapi tidak terlalu atau baru selesai nonton film, atau baru selesai membaca novel gitu. Nah, seperti itu Bang. Jadi abang dari salah kira saya pernah patah hati. Tidak. Saya mungkin penyair yang pernah patah hati. Sorry Bang. Oke, mungkin tidak panjang ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator sekaligus narasumber. Terima kasih Bang Denny, karena memang di bedah buku tidak boleh ada pembelaan. Ya, penulis tidak berhak membela-bela, karena dari diminta kronologi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri. Sepanjang alat panjang ini, kemanapun airnya bermuara, sepanjang itu juga cinta Bonjol buat Anda pemateri. Kami hanya bisa membalas dengan air yang sejuk, udara yang sejuk juga, tanah yang sejuk juga, dan tak ada api di sini. Insya Allah tak ada api. Jadi sekali lagi mari kita bersyukur kepada 3 pemateri.
meningkatkan